Baiklah, saya Dionysius Piskekatama dengan NPM 2015012015 akan mempresentasikan hasil tugas besar studi perancangan arsitektur 5, yaitu perangsangan Lampung Tourism Information Center atau Pusat Informasi Pariwisata di Lampung, dengan tema arsitektur tropis dan pendekatan arsitektur yang berkelanjutan atau sustainable arsitektur. Kemudian untuk daftar isi dari perancangan Pusat Informasi Pariwisata di Lampung ini meliputi ada bagian pendahuluan, bagian profil dan analisis tapak, kemudian ada bagian klasifikasi aktivitas pengguna, organisasi ruang, program ruang, kemudian ada analisis preseden. Selanjutnya ada konsep perancangan dan konsep perubahan, kemudian ada gambar kerja yang meliputi set plan, daerah tampak dan potongan. Selanjutnya ada detail arsitektural, diagram struktur dan diagram utilitas, serta yang terakhir ada rendering perspektif. Kemudian masuk bagian yang pertama, yaitu bagian tinjauan definisi dan fungsi. Untuk tinjauan definisi atau pengertian yaitu eh, terbagi menjadi 3 aspek, yaitu pengertian pusat menurut KBBI, selanjutnya ada pengertian informasi menurut KBBI, dan yang terakhir ada pengertian pariwisata menurut KBBI. Dan dari hasil tinjauan fungsi bangunan, untuk pengertian informasi pariwisata atau pengertian pusat informasi pariwisata atau Tourism Information Center adalah sebuah fasilitas yang memiliki fungsi utama untuk membantu wisatawan menerima informasi seputar destinasi wisata di suatu tempat yang hendak wisatawan kunjungi. Selanjutnya masuk ke bagian tapak, yaitu di sini ada profil tapak yang meliputi letak geografis tapak yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung, yang terletak di jantung kota Bandar Lampung. Untuk lebih detailnya terdapat di Jalan Diponegoro, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung dengan kode pos 35212. Kemudian untuk bentuk site sendiri yaitu persegi panjang dengan dimensi site yaitu panjangnya 140 meter dengan lebar 85 meter. Kemudian untuk profil tapak sekitar tapak di sini dapat dilihat yaitu diantaranya ada bagian open space, jalan utama Jalan Diponegoro, kemudian ada bagian depan ada HKP Tanjung Karang, dan ada di sekelilingnya yaitu perumahan masyarakat, dan di bagian sampingnya sendiri yaitu ada KPPU kantor wilayah. Selanjutnya untuk profil tapak yaitu meliputi analisis sosial budaya yang terdiri dari pola perilaku, tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Kemudian ada juga profil yang mencakup fasilitas di sekitar tapak. Selanjutnya ada juga analisis SWOT dan ada analisis potensi daerah yang meliputi adat Lampung yaitu terdapat 2 adat Pepadun dan Saibatin. Kemudian ada mahkota Lampung yaitu Siger Lampung. Selanjutnya ada kopiah Lampung yaitu kopiah emas dan fauna khas Lampung sendiri yaitu gajah. Kemudian yang terakhir ada aksesoris khas Lampung yaitu payung agung Lampung. Kemudian untuk analisis potensi wisata yang ada di Lampung sendiri terbagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu ada wisata alam, wisata arsitektural, wisata kebudayaan, wisata spiritual, dan wisata kesenian. Selanjutnya, ini merupakan profil meso dari tapak dan kondisi sekitar tapak. Dan untuk selanjutnya ada peraturan daerah terkait regulasi dalam perancangan yang meliputi ada garis padan bangunan yaitu didapat 5 meter, kemudian ada koefisien dasar bangunan atau KDB yang diizinkan yaitu saya mengambil 50% dari luas lahan, maka yang didapatkan adalah 5.950 meter persegi. Kemudian ada koefisien dasar hijau yang diizinkan yaitu ada 20%, sehingga KDH yang didapatkan yaitu 2.380 meter persegi. Selanjutnya ada KLB atau koefisien lantai bangunan, yaitu yang didapatkan yaitu maksimal 4 lantai, dan yang terakhir ada GSP atau garis padan pagar. Garis padan pagar minimal yaitu 11 meter dari as jalan. Selanjutnya di sini ada kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak yang meliputi kelebihan dan kekurangan tapak yang dapat dilihat dari eh, gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya ada analisis mengenai kondisi tapak beserta tanggapannya. Untuk yang pertama ada pergerakan matahari. Di sini dapat dilihat dari gambar ilustrasi. Kemudian untuk tanggapannya sendiri, paparan sinar matahari yang baik pada pagi hari ini dimanfaatkan secara optimal untuk pengolahan pada site tersebut. Sehingga untuk matahari baik ini sebisa mungkin dimasukkan ke dalam bangunan
serta penempatan fasilitas pada bagian area timur, yaitu adalah fasilitas utama. Selanjutnya, mengenai kondisi tapak yang berkaitan dengan pergerakan angin, di sini memiliki tanggapan karena konsep dari bangunan sendiri adalah arsitektur tropis, maka berkaitan dengan pergerakan angin tersebut, bangunan dirancang yaitu dengan memiliki penghawaan alami atau cross ventilation, yaitu ventilasi silang sebagai khas dari arsitektur tropis. Kemudian pada perancangan ini juga site memiliki pepohonan sekitar yang berfungsi sebagai penyejuk area site. Selain itu juga pepohonan ini juga dimanfaatkan sebagai penyaring debu dan udara-udara kotor serta polusi yang berasal dari jalan utama sebelum masuk ke dalam site sehingga angin yang masuk ke dalam site merupakan angin yang bersih. Selanjutnya ada kondisi tapak berkaitan dengan curah hujan atau hidrologi pada site beserta tanggapannya. Nah, menanggapi dari curah hujan yang terletak pada site, maka area site dimaksimalkan rancangannya untuk mempercepat pergerakan air hujan yang turun ke dalam site dengan membuat drainase, serta membuat talang pada bangunan. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi tapak kontur dan kelerengan pada tapak. Nah, untuk kontur sendiri ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan karena kontur pada area yang akan dirancang ini memiliki elevasi yang terbilang tinggi, yaitu sekitar 12 meter dari jalan utama. Nah, untuk tanggapannya, kontur yang tinggi ini dimanfaatkan untuk highlight bangunan, karena bangunan ini sendiri merupakan bangunan informasi, maka dari kontur yang terbilang tinggi ini, bangunan akan dibuat dengan kesan yang monumental. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi view pada tapak. Di sini ada view ke arah tapak yaitu yang dimaksimalkan pada bagian area jalan utama. Kemudian ini ada view dari tapak yaitu view baik ini terletak di bagian selatan bangunan yaitu view ke arah laut dan bagi bagian ini dimaksimalkan dengan peletakan area-area ruang utama. Serta pada bagian ruang utama ini sendiri terletak bukaan yang lebar untuk memasukkan view yang baik tersebut ke dalam bangunan. Selanjutnya ada kondisi tapak berkaitan dengan kebisingan pada tapak dengan tanggapannya yaitu penempatan tanaman pada bagian depan site yang berfungsi sebagai penangkal dan pengurang frekuensi kebisingan sebelum masuk ke dalam site. Selanjutnya ada kondisi tapak yang berkaitan dengan aksesibilitas dan sirkulasi pada tapak yang memiliki tanggapan akses masuk site yaitu memiliki jalur kendaraan dan jalur pedestrian serta diberi pemisah antara area penyediaan area drop off yaitu untuk penumpang. Selanjutnya ada kondisi tapak yang berkaitan dengan jaringan utilitas pada tapak beserta tanggapannya yaitu dengan penambahan sistem utilitas sampah yaitu ada pengadaan sampah dan pengolahan sampah. Selanjutnya ada kondisi tapak yang berkaitan dengan vegetasi pada tapak dengan tanggapannya yaitu pada bagian depan site membutuhkan vegetasi tambahan sebagai penyaring debu dan pereda kebisingan. Selain itu, site ini juga memaksimalkan pada penggunaan pagar bervegetasi karena untuk mendukung konsep sustainabilitas pada perancangan ini, maka bangunan dan pengelolaan site yaitu menggunakan pagar bervegetasi karena pagar bervegetasi ini dapat mereda kebisingan, mereda polusi udara, serta dapat menambah kesejukan pada area sekitar tapak. Selanjutnya ada kondisi tapak yang berkaitan dengan perkerasan pada tapak dengan tanggapan saat ini dimaksimalkan dengan keteraturan dan keseimbangan antara area perkerasan dan area vegetasi berrumputan, serta jenis perkerasan yang digunakan secara maksimal yaitu dengan penggunaan kongras, yaitu kongras ini karena memiliki kesan yang membawa kesejukan, selain itu juga dapat digunakan sebagai resapan air hujan. Masuk selanjutnya yaitu ada zonasi pada tapak dengan keterangan pada bagian satu merupakan pos satpam, bagian kedua ini merupakan bagian parkir bus, yaitu yang diletakkan yang berdekatan langsung dengan area jalan. Kemudian bagian tiga ini merupakan area landscaping taman dan kolam. Kemudian bagian empat ini merupakan area drop off. Selanjutnya ada bagian 5 ini merupakan parkir outdoor atau non semi basement. Kemudian di bagian 6 ini merupakan area
khusus parkir karyawan yang dibuat terpisah dengan parkir tamu. Kemudian bagian 7 ini ada area open space, area solar panel, dan area taman belakang. Selanjutnya masuk ke dalam perancangan, yaitu di sini terdapat klasifikasi aktivitas dan fasilitas. Untuk aktivitas sendiri terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu ada aktivitas primer atau aktivitas utama, kemudian ada aktivitas sekunder atau aktivitas pendukung, dan yang terakhir ada aktivitas tersier atau aktivitas penunjang. Selain klasifikasi aktivitas, terdapat juga klasifikasi fasilitas yang tersedia. Di antaranya ada layanan informasi, layanan perbankan, hiburan atau pertunjukan, ada makan atau restoran dan food court, ada layanan istirahat, layanan kesehatan atau klinik, layanan penyediaan ibadah, layanan pengelolaan, layanan servis, dan layanan penunjang lainnya. Selanjutnya masuk ke analisis pengguna dan klasifikasi pengguna ruang, yaitu meliputi pelaku kegiatan yang terdiri dari pengunjung atau wisatawan, pengelola dan servis, serta penyedia jasa. Dan di dalam pelaku kegiatan ini diklasifikasikan menjadi bagian yang lebih kecil lagi, serta memiliki rincian klasifikasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk pelaku kegiatan yang selanjutnya yaitu ada bagian pihak terkait serta bagian pedagang komersial dengan klasifikasi dan rincian klasifikasi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada organisasi ruang dan aktivitas pengguna ruang yang meliputi di sini pada bagian kolom pertama meliputi pelaku atau pengguna yang memiliki aktivitas, dan dari aktivitas tersebut ditemukan sebuah kebutuhan ruang, dan dari kebutuhan ruang tersebut ditemukan yaitu pola aktivitas pengguna atau pelaku ruang. Nah, di sini ada organisasi ruang dari setiap pelaku pengguna yang dianalisis satu persatu. Selanjutnya ada kebutuhan ruang, yaitu analisis standar ukuran ruang, yang meliputi ada jenis ruang, yaitu terdapat jenis ruang yang primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada penggunanya, kemudian ada jumlah pengguna, jumlah ruang, serta standar atau besaran ruang dan besaran ruang. Untuk standar sendiri yang digunakan yaitu diambil dari Newford Arsitektur Data atau buku data arsitek. Kemudian ada dari asumsi, ada dari studi literatur, ada juga dari analisis data, metric handbooks, dimensi ruang manusia, time server standar, dan yang terakhir bersumber dari New Matrix Handbook. Selanjutnya bagian perancangan yang selanjutnya merupakan bubble diagram area ruang. Dan untuk keterangan dari bubble diagram ini, untuk garis tegas ini memiliki arti dekat, kemudian untuk garis putus-putus ini agak dekat. Kemudian untuk warna hijau ini merupakan area ruang publik, warna kuning merupakan area ruang semi publik, dan warna oranye ini merupakan area servis, serta warna merah ini merupakan area privat. Selanjutnya, ini merupakan bubble diagram hubungan per ruang yang meliputi ada bubble diagram ruang lantai semi basement, bubble diagram ruang lantai 1, ruang lantai 2, ruang lantai 3, dan ruang lantai 4 dengan keterangan yang sama dengan matriks bubble diagram sebelumnya. Selanjutnya di sini ada matriks hubungan ruang, yaitu matriks kriteria ruang pusat informasi pariwisata di Lampung. Yaitu dengan klasifikasi dan matriks ini didapatkan sebuah hubungan, yaitu dengan titik hitam ini menunjukkan hubungan dekat, titik yang abu-abu ini menunjukkan agak dekat, dan yang titik dengan tidak warna atau warna putih ini menunjukkan tidak berdekatan. Selanjutnya masuk ke bagian studi preseden perancangan bangunan. Nah, dasar analisis dan studi preseden yang digunakan sebagai acuan serta referensi perancangan pusat informasi pariwisata ini yaitu meliputi konsep perancangan dan tema, tautan lingkungan atau hubungan dengan kondisi lingkungan sekitar, serta penggunaan material dan olahan bentuk. Nah, dari studi preseden ini diambil yaitu berdasarkan tema sejenis, fungsi sejenis, dan kegiatan sejenis. Dan dari studi preseden ini, saya mengambil 4 studi preseden. Yang pertama ini merupakan bangunan Asasuka Culture and Tourism Center yang terletak di Tokyo, Jepang. Kemudian yang kedua ada Guildin Wanda Cultura Tourism Exhibition Center yang terletak di Guildin, China. Yang ketiga ada Tourism Development Tropical Center yang terletak di Mortil, Spanyol. Dan yang terakhir ada Wasit Natur Reverse Visitor Center yang terletak di Sharjah, United Emirat Arab.
Selanjutnya masuk ke bagian konsep perancangan. Nah, dari konsep perancangan Pusat Informasi Pariwisata di Lampung ini sendiri memiliki latar belakang perancangan, yaitu berakar dari Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik kuat salah satunya di bidang citra kota dan perancangan wilayah, sehingga banyak orang yang menuju ke tempat ini untuk mencari beberapa destinasi wisata dan berlibur. Oleh karena itu, Bandar Lampung menjadi tempat tujuan utama orang-orang yang berkunjung ke Lampung. Provinsi Lampung sendiri memiliki potensi wisata yang baik, mulai dari wisata alam, arsitektural, wisata budaya, religi, dan masih banyak lainnya. Namun, banyak para wisatawan yang belum mengetahui potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung ini. Dan hal ini terjadi karena Provinsi Lampung belum memiliki wadah atau tempat yang memberikan layanan terkait informasi pariwisata yang ada di Lampung. Nah, dari sebab itu, maka perancangan Pusat Informasi Pariwisata Lampung atau Lampung Tourism Information Center ini diperlukan. Nah, dari latar belakang tersebut didapatkan tujuan umum perancangan yang meliputi yang pertama ada informasi, yaitu yang berkaitan dengan pariwisata di Lampung. Kemudian yang kedua ada edukasi yang berkaitan dengan pariwisata Lampung. Dan yang terakhir ada citra yang berkaitan dengan citra kawasan kota di Bandar Lampung. Kemudian untuk ruang lingkup dalam desain sendiri, meliputi yang pertama ada objek. Objek perancangannya sendiri merupakan pusat informasi pariwisata di Lampung dengan fungsi yaitu sebagai informasi dan edukasi terkait pariwisata di Lampung. Kemudian untuk pendekatannya sendiri menggunakan pendekatan arsitektur yang digunakan yang berkaitan dengan arsitektur tropis yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk lokasinya sendiri, berlokasi di pusat kota Bandar Lampung dengan skala layanan sendiri yang meliputi yaitu ada informasi, edukasi, rekreasi, riset, dan ekonomi. Selanjutnya ada masih dalam konsep perancangan, yaitu terdapat konsep pemikiran perancangan, yaitu terdapat akar utama sendiri ini merupakan eh, potensi wisata yang ada di Lampung, serta potensi alam yang meliputi nature, kultur, sosial, dan spiritual. Kemudian dari eh, potensi wisata yang ada, maka dibutuhkan sebuah wadah yaitu Tourism Information Center sendiri yang berkaitan langsung dengan pengguna dari turisme ini sendiri yaitu manusia dan yang diwadai dalam bentuk sebuah arsitektural atau bentuk gedung. Kemudian untuk information, education, dan promotion ini berhubungan sendiri secara langsung dengan rekreasi, relaxation, ekonomi, dan komersial, terlebih lagi berhubungan lagi dengan yang berkaitan dengan research, institution, dan work art. Kemudian untuk strategi dalam desain sendiri, di sini untuk core utama dalam strategi ini sendiri merupakan informasi pariwisata. Kemudian informasi ini juga berhubungan dengan edukasi, berhubungan dengan komersial, berhubungan dengan tourism, travel, kultur, dan show atau pertunjukan dan hiburan. Kemudian masuk ke dalam konsep perancangan bangunan, yaitu untuk tema bangunan yang akan dirancang sendiri adalah tropis modern dengan pendekatan arsitektur yang berkelanjutan. Dengan isu utama dalam perancangan sendiri meliputi tiga aspek, yaitu aspek pariwisata lokal atau budaya, aspek iklim tropis, dan aspek karakter lingkungan. Kemudian untuk empat core inti dalam perancangan ini meliputi sustainable architecture, eco-friendly material, tropical modern, dan renewable energy. Selanjutnya untuk khusus dan tematik perancangan yaitu ada konsep eco-friendly material, yaitu bangunan sebagian besar menggunakan material dari bahan alam yang dapat didaur ulang serta memiliki sifat yang ramah lingkungan, yaitu mendukung konsep arsitektur berkelanjutan. Kemudian untuk landscape bangunan diolah semaksimal mungkin sebagai adaptasi dari arsitektur tropis dengan memberikan landscaping kolam serta pada bagian pagar depan menggunakan pagar bervegetasi untuk meredam polusi jalan dari jalan utama. Selanjutnya, bangunan juga mendukung konsep adaptasi terhadap iklim tropis dengan penambahan fungsi bangunan sebagai tempat bernaung atau beristirahat atau rehat, relaksi, relaksasi, dan rekreasi. Selanjutnya, bangunan ramah terhadap lingkungan dan mendukung konsep arsitektur yang berkelanjutan serta minim berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dengan tidak menggunakan material-material yang dapat menimbulkan polusi serta untuk terdapat juga bangunan ini pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, energi yang digunakan pada bangunan ini sebagian besar dapat diperbaharui serta memproduksi energi sendiri, yaitu dengan penggunaan fotovoltaik pada solar panel di bagian belakang bangunan, serta dengan penggunaan green roof atau roof garden pada bangunan ini.
Kemudian untuk konsep perancangan sendiri meliputi 3 aspek utama yaitu climate responsive design, sustainable architecture, dan locality atau lokalitas. Kemudian untuk implementasi dalam perancangannya sendiri ini ada implementasi dari arsitektur tropis dan arsitektur berkelanjutan serta dengan penggunaan material yang eco-friendly. Kemudian ini merupakan konsep gubahan massa atau transformasi bentuk. Ini ilustrasinya dapat dilihat dari gambar di samping. Untuk konsep gubahan atau transformasi bentuk sendiri, bangunan yang berawal dari berbentuk dasar balok persegi panjang, yaitu mengalami transformasi bentuk subtraktif atau pengurangan bentuk, serta di bagian akhir mengalami transformasi bentuk ada aditif atau penambahan bentuk, sehingga didapatkan bentuk yang seperti ini. Selanjutnya ada filosofi bentuk gubahan massa. Nah, untuk filosofi yang pertama sendiri yaitu makna dari bangunan yang dilihat dari tampak atas bangunan, yaitu diilustrasikan pada gambar di samping ini dari tampak atas gubahan itu bangunan seperti memiliki di dua sisi, yaitu di sisi bagian yang lurus ini dan bagian yang miring ini. Nah, untuk sisi ini sendiri memiliki makna dari bangunan ini sendiri dari adat yang ada di Lampung, yaitu adat Pepadun dan adat Saibatin yang eh, memiliki dua adat namun tetap satu tujuan yaitu untuk Lampung Saibumi Ruwai Jubai. Kemudian untuk filosofi gubahan secara penuh, bagian pertama ini bagian atap miring atau bagian yang lantai 3 ini memiliki filosofi menara. Nah, filosofi menara ini menggambarkan fungsi bangunan sebagai pusat informasi. Kemudian bagian yang kedua ini ada atap yang bergelombang, yaitu berfilosofi ombak, karena filosofi ombak ini menggambarkan pariwisata yang ada di Lampung yang sebagian besar merupakan potensi wisata alam, terlebih potensi area pantai dan lautnya. Dan yang terakhir pada bagian gubahan berbentuk segitiga ini menggambarkan filosofi kopiah emas, yaitu kopiah emas sendiri ini merupakan tradisi kental yang ada di Lampung. Kemudian dari gubahan ini dapat dilihat bahwa gubahan ini memiliki 3 masa bangunan inti. Nah, ini memiliki makna adanya payung agung di Lampung yang memiliki 3 tingkatan, yaitu terdapat tingkatan berwarna paling bawah ini berwarna merah, kuning, dan putih. Nah, untuk warna yang putih sendiri memiliki makna keagungan, warna yang kuning memiliki makna jiwa besar, dan merah memiliki makna ketegasan. Kemudian untuk zoning pada gubahan massa ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya masuk ke dalam gambar kerja. Di sini ada gambar rencana tapak atau set plan dengan skala 1:400. Nah, di sini sudah diberi keterangan untuk bagian satu ini area masuk, bagian 2 pos satpam, bagian 3 ini area parkir bus, kemudian bagian 4 ini merupakan area khusus untuk pedestrian, pejalan kaki dengan akses ramp menuju ke elevasi pada bangunan. Kemudian di sini bagian 5 ini merupakan area drop off untuk mobil. Kemudian bagian 6 ini akses masuk menuju ke area semi basement. Bagian 7-nya ini keluar ke semi basement. Kemudian bagian 8 ini area parkir outdoor atau non semi basement. Bagian 9 ini parkir khusus karyawan. Kemudian di bagian 30 ini merupakan area khusus untuk solar panel untuk mendukung konsep arsitektur yang berkelanjutan. Kemudian bagian 29 ini merupakan area belakang dan area duduk. 31 ini area open space hijau. Dan bagian 11 ini merupakan area landscaping kolam dan taman. Nah, untuk kolam sendiri ini saya buat dengan maksimal dan lebar. Ini untuk mendukung konsep arsitektur tropis dengan pemberian kolam ini sebagai insulin panas dan penambahan kesejukan pada bangunan. Selanjutnya ini merupakan denah lantai semi basement pada bangunan yang dibuat dengan skala 1:200. Selanjutnya ada denah lantai 1 bangunan yaitu dibuat dengan skala 1:200. Next ada denah lantai 2 bangunan dengan skala 1:200. Selanjutnya ada denah lantai 3 bangunan dengan skala 1:200. Dan lantai yang terakhir yaitu denah lantai 4 yang dibuat dengan skala 1:200. Selanjutnya ini merupakan tampak bangunan, yaitu ada tampak depan bangunan dengan skala 1:200 dan tampak belakang bangunan juga dengan skala 1:200. Next ada tampak bagian samping, yaitu samping kiri bangunan dengan skala 1:200 dan tampak bagian samping kanan bangunan dengan skala 1:200. Selanjutnya
ada potongan bangunan, yaitu potongan dari A ke A aksen dengan skala 1:300. Nah, di sini diberi keterangan elevasi, serta diberi keterangan material yang digunakan pada bangunan, dan keterangan ruangan pada bangunan. Kemudian untuk potongan, ada juga potongan bangunan B ke B aksen dengan skala 1:300. Nah, pada potongan bangunan ke B ke B aksen ini, bagian lantai semi basement terlihat tidak sepenuhnya tertutup oleh tanah atau tertimbun tanah, karena mengingat dari elevasi bangunan ini, site yang dimiliki itu cenderung miring, maka pada bagian depan ini dibuat semi basement dengan area yang terbuka, sehingga untuk penghawaan pada bagian semi basement ini terbilang baik dari site bagian depan yang terbuka ini, karena tidak sepenuhnya tertimbun oleh tanah, sehingga tidak menimbulkan kesan yang pengap. Selanjutnya ini ada potongan lingkungan, yaitu potongan lingkungan dengan key plane. Di sini ada potongan dari A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen dengan skala masing-masing 1:400. Nah, di sini dapat dilihat juga elevasi dari eh, kontur yang diolah sedemikian rupa sehingga bangunan dapat terlihat dan tetap memberikan kesan yang monumental. Selanjutnya ada detail arsitektural. Nah, yang pertama ada detail secondary skin yang pertama. Ini pada bagian atas ini merupakan detail secondary skin fasad dengan motif pucuk rebung. Nah, untuk motif pucuk rebung ini sendiri merupakan motif khas Lampung dengan material yang digunakan ini pada bagian yang berwarna coklat ini menggunakan material fiber, kemudian pada bagian garis-garis repetisi ini menggunakan rangka besi hollow. Kemudian shading pada motif pucuk rebung ini dibuat berongga untuk sirkulasi udara. Kemudian ada detail secondary skin yang kedua, yaitu motif balok repetisi atau pengulangan. Nah, ini untuk memberikan sebuah kesan sehingga tidak monoton. Nah, untuk material utama pada bagian motif balok repetisi ini menggunakan material yang eco-friendly, yaitu dengan menggunakan wood plank dengan rangka besi hollow sebagai penopang. Selain itu juga shading pada material balok repetisi ini juga berongga untuk sirkulasi udara. Selanjutnya ada detail secondary skin yang kedua dengan skala 1:50. Nah, ini detail secondary skin yang kedua ini merupakan secondary skin fasad dengan motif tapis Lampung. Nah, shading berongga untuk sirkulasi udara dengan material utama berbahan dasar fiber dan rangka besi hollow. Selain itu juga, fiber ini juga dibuat berongga untuk sirkulasi masuk dan keluar udara untuk mendukung konsep dari bangunan, yaitu arsitektur yang berkaitan dengan penggunaan penghawaan pada bangunan, yaitu menggunakan sistem cross ventilation atau ventilasi silang. Dan yang terakhir di sini ada detail secondary skin facade conwood dinamis. Nah, shading dinamis ini dibuat dapat bergerak, yaitu buka tutup sesuai dengan arah sinar matahari. Nah, shading dibuat berongga sirkulasi udara dengan material utama yang eco-friendly untuk mendukung konsep arsitektur berkelanjutan, yaitu berbahan dasar dari conwood dan rangka besi hollow. Selain itu, shading ini juga dibuat dinamis buka tutup menyesuaikan paparan dari sinar matahari sehingga dapat diatur penggunaannya. Selanjutnya di sini ada diagram utilitas bangunan, yaitu sistem utilitas bangunan. Dengan penempatan utilitas bangunan ini sebagian besar memiliki penempatan pada bagian core atau inti bangunan. Nah, bangunan ini dibuat memiliki core yang terletak di bagian tengah. Nah, core ini sebagai sistem utilitas vertikal, yaitu untuk tangga dan lift, serta utilitas plumbing lainnya. Nah, kemudian untuk sumber listrik pada bangunan sendiri ini terdapat dua sumber, yaitu yang pertama dari sumber listrik PLN, serta sumber listrik dari tenaga surya yang terletak di belakang bangunan. Nah, jadi bangunan ini karena untuk mendukung konsep sustainabilitas, maka disediakan sebuah area solar panel. Nah, dari solar panel ini sendiri menghasilkan sebuah listrik yang dapat digunakan untuk bangunan ini sendiri. Nah, listriknya juga dengan konsep renewable energy. Kemudian untuk sumber air bersih, pada bangunan ini menggunakan sumber air bersih sumur bor yang dipompa kemudian ditampung ke dalam tangki air yang terletak di lantai semi basement bangunan. Kemudian sistem utilitas lain yaitu terdapat juga pengolahan sampah pada bangunan yang dibuat pemisahan antara ada sampah organik. Nah, ini sampah organik dapat didaur ulang kembali untuk eh, bahan dasar pembuatan pupuk organik, dan pupuk ini juga digunakan pada bangunan ini sendiri untuk perawatan bagian roof garden. Kemudian ada juga pengolahan sampah anorganik
untuk diolah sebagai bahan dasar daur ulang. Serta yang terakhir ada sampah kertas yang digunakan untuk didaur ulang menjadi bahan lain yang siap pakai. Kemudian ada pengolahan grey water, yaitu terdapat tangki untuk menampung grey water. Nah, ini terletak di bawah bangunan sebelum diolah untuk digunakan kembali. Nah, digunakannya kembali air ini untuk untuk air seperti penyiraman pada tanaman dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dapat memisahkan zat berbahaya yang terkandung dalam air limbah atau grey water. Untuk kemudian dimanfaatkan kembali seperti untuk pemanfaatan perawatan pada tanaman, penyiraman pada tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ada pengolahan limbah. Nah, pada bangunan untuk mendukung konsep sustainabilitas, maka limbah yang dihasilkan akan diolah terlebih dahulu dengan alat pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak merusak lingkungan. Selain itu, bangunan juga menerapkan peralatan yang mendukung konsep eco-friendly. Nah, untuk keterangannya sendiri eh, dari tanda-tanda yang ada di diagram ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya di sini ada diagram struktur bangunan. Nah, di sini ada gambaran aksonometri struktur bangunan. Kemudian untuk struktur bangunan ini sendiri menggunakan fondasi footplate dengan tiang pancang pada setiap footplate-nya terdiri dari 5 buah. Kemudian untuk kolom strukturnya memiliki besaran 70 kali 70 cm dan memiliki tulangan struktur. Dan untuk atap baja bagian atap miring ini menggunakan rangka atap baja berbahan atau bermaterial low carbon steel, yaitu material yang ramah lingkungan karena untuk mendukung konsep sustainabilitas. Selanjutnya untuk detail arsitektural, di sini saya mengambil detail struktur fondasi dengan skala 1:40. Nah, gambarnya dapat dilihat pada bagian berikut ini. Untuk selanjutnya ada rendering perspektif bird eye view. Ini free scale. Nah, di sini dilihat ada bird eye view tampak depan dari bangunan. Nah, di sini dapat kita lihat kesan monumental pada bangunan. Di sini ada tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Selanjutnya ada juga perspektif suasana yang meliputi suasana outdoor bagian area drop off, area ruang makan luar, dan area sirkulasi ram luar. Kemudian ada suasana indoor yaitu area resepsionis, area sirkulasi indoor, dan area edukasi wisata. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai perancangan Pusat Informasi Pariwisata di Lampung. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video animasi dari perancangan yang saya buat.
Itulah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.